bagaimana cara saya meyakinkan kepada para pelajar agar mereka senang terhadap pelajaran yang akan kita ajarkan, khususnya dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu dengan menggunakan pendekatan lagu. Jadi kenapa lagu? Karena pelajar atau peserta didik itu sangat mudah sekali jika dia diajak untuk bernyanyi. Nah, ketika materi-materi yang akan kita sampaikan diringkas, dibuat menggunakan lagu, maka mereka akan merasa senang dan mereka akan merasa terbantu terhadap materi yang akan kita ajarkan. Misal kita ingin mengajarkan kosakata bahasa Arab. Kalau kita hanya mengajarkan kosakata per kata tanpa ada nada ataupun yang lainnya, mungkin sehari 2 hari dia hafal, tapi hari-hari berikutnya akan hilang. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa kita pilih lagu? Karena yang pertama tujuannya adalah agar supaya pelajar itu suka. Suka itu maksudnya mencintai apa yang akan dia pelajari. Karena kunci kesuksesan untuk mempelajari ilmu itu adalah kalau peserta didik menyukai ilmu tersebut, menyukai mata pelajaran tersebut. Karena rahasia daripada pengetahuan itu adalah cinta. Sirrul ma'rifat hiya al-mahabbah. Jadi kami dari Al-Azhar sendiri di Al-Kafi ini menggunakan metode, yaitu metode Al-Miftah, atau dengan metode bernyanyi, dan kuncinya Al-Miftah itu bertanya. Jadi agar bahasa Arab itu dapat diterima oleh seluruh siswa, di awal pertemuan kita meyakinkan mereka bahwa bahasa Arab itu adalah pelajaran yang mudah untuk dipahami, untuk mudah dipelajari, dan belajar bahasa Arab itu bisa dengan menyenangkan, tidak dengan membosankan. Nah, salah satunya yaitu dengan lagu. Ketika kita belajar dengan lagu, maka memorinya itu akan yang tahan lama. Seperti misal ketika kita masih TK, kita belajar nyanyi. Nah, sampai di usia tua pun lagu-lagu tersebut masih bisa dihafal. Begitu pula dengan Al-Miftah ini. Jadi Al-Miftah itu salah satu triknya adalah dengan bernyanyi. Trik lain ketika belajar adalah kita bisa diisi dengan ice breaking, yaitu ketika mungkin mereka merasa suntuk, merasa ngantuk. Nah, itu ada game-game dalam metode Al-Miftah ini. Jadi di sini saya akan berbagi tips ya mengenai pembelajaran kita selama 1 bulan ini, yaitu dengan menggunakan metode Al-Miftah. Jadi metode Al-Miftah di sini adalah metode pembelajaran ilmu nahwu shorof, kaidah nahwu shorof dengan menggunakan lagu. Jadi mungkin bagi mereka yang asing dengan bahasa Arab, atau bagi mereka mungkin yang beranggapan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit, itu semua kita yakinkan bahwa belajar bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Karena apa? Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Ya, seperti halnya kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab kalam Allah, gitu kan. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang belajar bahasa Arab ataupun yang mendalami bahasa Arab, apalagi itu bahasanya adalah bahasa Al-Quran, bahasa surga, dan yang pastinya bahasa Arab itu adalah bahasa yang bermanfaat. Oleh karena itu, saat ini bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat penting. Kemudian metode Al-Miftah sendiri di sini adalah diajarkan metode kaidah nahwu shorofnya dan dengan menggunakan metode yang baru, yaitu dengan metode menyanyi. Jadi di sini kita mengajarkan metode Al-Miftah yaitu dengan metode nyanyian. Jadi mungkin kaidah-kaidah nahwu shorof yang biasanya anak-anak itu seumuran anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak MA atau mungkin sederajat MTS juga mereka untuk memahaminya itu sulit, dengan di sini dengan metode Al-Miftah ini itu dinyanyikan dengan metode atau dengan diinovasi oleh lagu-lagu yang sedang populer saat ini. Jadi metode Al-Miftah di sini itu membuat sisi positif sendiri atau membuat sisi positif dari bahasa Arab itu sendiri, sehingga bahasa Arab itu sendiri menjadi lebih mudah untuk dipelajari karena tadi dikaitkan dengan lagu. Karena apa? Terkadang seperti halnya ketika kita masih kecil, kita tanpa sengaja mendengar mungkin nyanyian atau lagu, dengan tanpa sengaja menghafalnya, otomatis akan terekam di otak kita. Begitupun dengan metode ini. Jadi dengan metode ini harapannya adalah
kita lebih mudah dan lebih senang, lebih menyenangkan, lebih memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab. Dikarenakan tadi dengan metodenya menggunakannya nyanyian. Mungkin hanya itu tentang metode Al-Miftah. Cukup sekian, terima kasih. Oke, mungkin tips and trik untuk santri bisa mempermudah atau mempercepat pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, seperti halnya yang berada di kampung Arab Pare, terutama khususnya di Al-Azhar, yaitu kita menggunakan seperti ice breaking. Nah, ice breaking itu apa? Ice breaking seperti permainan, tapi kalau di Pare halnya kita menggunakan bahasa Arab, seperti menyebutkan mufrodat di area sekitar, seperti halnya mobil, pohon, sekolah, dan lain-lain. Ada juga kita metode menghafal mufrodat yang cepat, dan di setiap pembelajarannya awali dengan nyanyian seperti halnya Al-Arabiyya Lughatul Qur'ani, seperti itu halnya yang di Pare. Mungkin santri dan santriwati bisa cepat dengan adanya permainan yang bahasa Arab dengan lagu-lagu atau nyanyian yang di pembukaan itu untuk memulai pembelajaran bahasa Arab. Mungkin itu saja. Karena memang yang kita ajarkan, kebetulan pelajar-pelajarnya itu sebagian dari dasar-dasar atau yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Nah, itu sulitnya di situ. Karena memang baru pertama kali mengenal bahasa Arab. Terus bagaimana cara kami dan tim mengatasi masalah tersebut? Yaitu selalu dengan pendekatan-pendekatan. Misalnya kita sering ajak dia ngobrol, sering ajak dia bercengkrama, pendekatan-pendekatan psikolog yang biasanya kita pakai. Supaya apa? Murid yang tadinya malas misalnya atau sulit untuk menerima pelajaran bisa agak lebih terbantu karena kita memotivasi dia. Jadi motivasi dari pengajar, dari guru itu juga sangat membantu peserta didik dalam memahami pelajarannya. Kesulitan yang lainnya, mungkin beberapa santri ada yang kurang fokus ketika belajar, ngantuk, tapi hal itu maklum dan bisa diatasi mungkin dengan beberapa hal seperti kita ketika mungkin santri merasa bosan, kita adakan game, kita adakan ice breaking. Baik, kalau menurut saya pribadi ya, kesulitan santri selama pembelajaran Al-Miftah ini mungkin benar tadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Wafiko, bahwa beberapa santri itu memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Apalagi mungkin bagi mereka yang belum pernah merasakan belajar di pondok pesantren ataupun belajar bahasa Arab. Jadi mereka benar-benar dasar. Jadi itu, sedangkan di sini ya metode Al-Miftah di sini termasuk mereka metode nggak dasar banget juga dan nggak tinggi banget juga. Jadi di sini metodenya juga tadi diajarkan dari awal, tapi bagi mereka yang belum pernah belajar itu akan merasa kesulitan bagi mereka. Tetapi beberapa mereka juga terkadang yang pertama itu ya minat dari mereka sendiri. Terkadang memang ada beberapa santri yang memang tidak suka sama bahasa Arab, belum suka sama bahasa Arab. Jadi mereka di sini karena mereka mungkin nggak suka, karena mereka juga nggak minat sama pendidikan bahasa Arab, sama pembelajaran bahasa Arab. Jadi mereka juga ketika pembelajaran akhirnya malas-malesan, entah ngantuk atau entah mungkin sering izin ke kamar mandi ataupun apa. Jadi mungkin faktornya tadi karena mereka sendiri tuh belum minat gitu. Belajar bahasa Arab. Oleh karena itu berarti harusnya langkah yang pertama adalah gimana sih membuat mereka itu ada istilahnya ada kemauan atau ada keinginan untuk belajar bahasa Arab, walaupun mungkin itu sedikit. Dan setelah mereka itu ada keinginan atau mereka juga mungkin dilatih untuk terbiasa gitu ya, terbiasa untuk belajar bahasa Arab. Seperti di sini ya, sebelumnya kan udah pernah belajar bahasa Arab kesehariannya, itu termasuk untuk pembiasaan bagi mereka sendiri. Karena berawal dari pembiasaan itu mereka akan terbiasa. Dan akhirnya itu akan terbentuk menjadi sebuah kultur atau budaya mereka. Akhirnya mereka lama-kelamaan akan walaupun mungkin dari awalnya nggak suka, jadi akhirnya mereka lama-kelamaan akan
suka akan belajar untuk mencoba untuk belajar dan lebih memahami bahasa Arab sendiri. Termasuk dengan metode ini, metode Al-Miftah.